warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kusnul Lutfiatun dari kelas Tadris IPSC akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Di Balik Runtuhnya Orde Baru. Jadi untuk yang pertama, pengertian Orde Baru. Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah keluarnya surat perintah yang berlaku kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1996 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia lah yang menandakan masa Orde Baru dimulai, menggantikan Orde Lama yang dipimpin Soekarno. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden, dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menekankan pada stabilitas ekonomi dan stabilitas politik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab berakhirnya Orde Baru. Berakhirnya pemerintahan Soeharto juga menandakan berakhir pula masa Orde Baru. Ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yaitu yang pertama krisis moneter di Indonesia tahun 1997. Krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997 menjadi awal pula peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Nilai rupiah terus mengalami kemerosotan hingga 9%. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut menjadi perhatian Presiden Soeharto. Namun, ia masih yakin bahwa Indonesia mampu menahan krisis tersebut. Krisis ini telah mengakibatkan harga bahan-bahan kebutuhan meningkat, ribuan usaha bangkrut, banyaknya pengangguran, terjadinya PHK besar-besaran. Untuk mengatasi krisis ekonomi ini, seluruh sektor publik melancarkan berbagai macam kebijakan seperti Gerakan Cinta Rupiah atau Gentar, Gerakan Nasional Cinta Indonesia, Gerakan Cinta Pasar Modal, dan juga Gerakan Cinta Reksa Dana dan Kebijakan Menteri Keuangan. Pemerintah Republik Indonesia mulai meminta bantuan IMF pada Oktober 1997 karena tekanan US dollar terhadap rupiah semakin menguat. Pada tanggal 30 Oktober 1997 diadakan perjanjian pertama dan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, dan krisis ekonomi semakin parah. Pada tanggal 15 Januari, Soeharto menuruti nasihat dari Bill Clinton, Helmut Kohl, dan Hashimoto Ryutaro yang mendesak Soeharto untuk menerima proposal reformasi IMF. Meskipun perjanjian dengan IMF terus berjalan, namun krisis di Indonesia terus berjalan hingga menghancurkan sendi-sendi perekonomian nasional yang sudah dibangun 30 tahun. Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin krisis merupakan kegagalan IMF di Indonesia yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Kebijakan IMF di Indonesia mulai Oktober 1997 hingga turunnya Soeharto menunjukkan kegagalan institusi ini menangani krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia menjadi malapetaka dalam pemerintahan Soeharto. Karena dengan adanya krisis ekonomi, Soeharto kehilangan sumber potensi untuk memperkuat legitimasi bagi kekuasaannya. Karena pemerintahan Soeharto selama berkuasa mengandalkan stabilitas ekonomi, bukan legitimasi moral dan prosedural. Jadi krisis ekonomi menjadi pemicu utama menurunnya legitimasi Soeharto. Soeharto kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga terjadi protes sosial secara luas. Rakyat menuntut agar Soeharto segera turun dari jabatannya. Gerakan sektor massa dalam skala besar ini menimbulkan kepanikan di tingkat elit yang dekat dengan Soeharto, sehingga mereka lari meninggalkan Soeharto sendiri menghadapi massa yang semakin banyak. Protes sosial yang merebak merupakan ungkapan kekecewaan massa terhadap berbagai kebijakan dan tindakan politik yang dibangun Soeharto. Untuk faktor yang kedua yaitu situasi dan kondisi sosial politik Indonesia. Soeharto menstabilkan keadaan politik Indonesia bekerja sama dengan 3 pilar utamanya, yaitu ABRI,
birokrasi, dan juga Golkar. Kerjasama yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sebelumnya. Soeharto memasukkan ABRI ke ranah politik karena menurutnya ABRI dapat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta mempertahankan Pancasila UUD 1945 dari perubahan yang dilakukan oleh MPR atau DPR RI. Setelah bisa mengatasi krisis pemerintahan Soeharto melakukan fusi atau penggabungan partai-partai politik pada tahun 1973 yang sangat dipaksa untuk menyingkirkan saingan bagi partai pemerintah, yaitu Partai Golkar. Soeharto beranggapan bahwa partai-partai politik menjadi sumber konflik dan ketidakstabilan politik seperti yang pernah dialami oleh pemerintahan sebelumnya. Dari 10 partai politik difusi menjadi 3 partai politik, yaitu PPP yang didominasi oleh golongan yang berideologi Islam dan Partai Demokrasi Indonesia umumnya beranggotakan golongan nasionalis dan Kristen dan partai politik pemerintahan Golkar. Berjalannya politik pada masa Orde Baru ini tidak berjalan secara transparan. Proses pengambilan keputusan tidak jelas, segala macam hal berlangsung secara mendadak sesuai keinginan pemerintah. Penyimpangan masa Orde Baru juga terlihat pada tindakan Soeharto dalam memimpin Indonesia. Seperti pada bidang politik, pemerintah memegang kendali kekuasaan atas lembaga legislatif MPR atau DPR, ABRI, dan partai politik utamanya yaitu Golkar. Di bidang ekonomi, kekuasaan pemerintahan terlihat pada monopoli usaha keluarga dan kroni Presiden Soeharto. Di bidang hukum, pemerintah juga mengendalikan kekuasaan kehakiman termasuk kekuasaan yudikatif. Di bidang sosial, kekuasaan yang berpusat ditunjukkan oleh adanya pola patron-klien. Dalam organisasi kemasyarakatan, di bidang budaya terlihat dari kekuasaan untuk memperoleh arahan dari para feodalisme. Di bidang bisnis, presiden yang memilih direktur utama BUMN dan kebijakannya pun juga menunggu persetujuan dari presiden. Masyarakat merasa kebebasan berpendapat dan demokrasi diabaikan pada masa Orde Baru ini. Hak asasi manusia pun diabaikan. Pers yang berusaha mengkritik kebijakan pemerintahan Orde Baru akan dicekal oleh presiden. Buku-buku pun dibatasi peredarannya, hanya yang sesuai dengan kebijakan pemerintahan saja yang beredar. Pemerintahan memberikan ruang gerak yang sangat terbatas untuk masyarakat. Hal tersebut bisa dilaksanakan karena sistem pemerintahan pada saat ini adalah sentralis. Pemerintahan Soeharto memiliki salah satu ciri politik yang khas, yaitu meluasnya KKN. Soeharto dengan leluasa dapat memanfaatkan hasil pertumbuhan pembangunan. Soeharto dengan menggunakan konsep kekeluargaan yang harmonis, memanfaatkan Pancasila untuk berbagai kepentingan pribadi, dan juga memperlancar bisnis keluarga besar. Mahasiswa sangat prihatin melihat ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga mahasiswa melakukan protes secara radikal terhadap pemerintahan Orde Baru, yaitu dengan cara demonstrasi. Aksi tersebut dilakukan di berbagai kota di Indonesia. Untuk faktor yang ketiga yaitu situasi kondisi keamanan di Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan pergolakan dan tatanan politik dan juga keamanan bangsa Indonesia. Akibatnya timbul tekanan dari rakyat agar dilakukan pergantian kepemimpinan nasional. Banyak kerusuhan yang terjadi seperti rakyat yang mengamuk di ibu kota mengambil apa saja yang bisa mereka bawa untuk mempertahankan hidup. Dan juga para pelaku kriminalitas melakukan pembakaran semau mereka. Sasaran utama mereka adalah para etnis Cina yang selama ini menguasai perekonomian Indonesia. Banyak juga penjarahan yang dilakukan ketika itu. Keamanan Indonesia seringkali mendapat sorotan dari dunia internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh kasus yang sampai diperbincangkan hingga ke luar negeri adalah kasus Marsinah pada bulan Mei 1993. Keadaan keamanan di Indonesia semakin memanas ketika aparat keamanan pada tahun 1996 menunjukkan sikap arogan dalam menangani lawan politik yaitu peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI Megawati pada tanggal 27 Juli 1996 oleh aparat.
Hal ini disebabkan oleh sikap Megawati yang secara terbuka mengkritisi kinerja pemerintah yang akhirnya Megawati mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Penyerbuan tersebut berubah menjadi kerusuhan massal di Jakarta. Untuk faktor yang keempat yaitu situasi kondisi sosial budaya. Persoalan ekonomi yang terjadi juga menjalar ke krisis sosial budaya. Keadaan sosial budaya di Indonesia pada saat menjelang runtuhnya pemerintahan Soeharto sangat kacau. Krisis di berbagai bidang memicu perilaku negatif dan anarkis dalam masyarakat. Pertikaian yang terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama dan etnis. Bulan Oktober 1996, 5 orang tewas ketika umat Islam di Situbondo, Jawa Timur membakar 9 gereja Kristen. Kejadian serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat pada bulan Desember, yaitu mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan harta benda milik orang Cina dihancurkan. Akhir tahun 1996 dan awal tahun 1997 muncul laporan-laporan dari Kalimantan Barat bahwa suku Dayak dan Melayu setempat sedang membunuh kaum pendatang Madura. Beberapa sumber melaporkan lebih dari 1.000 orang tewas atas kejadian itu, dan suku Dayak terus melakukan praktik memenggal kepala korban mereka. Untuk selanjutnya yaitu proses berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1998 yang diawali dari gerakan mahasiswa tahun 1998. Keresahan masyarakat akibat melangitnya harga-harga sembako dan ancaman putus kuliah serta masa depan yang suram di kalangan mayoritas mahasiswa membuat kalangan organisasi intern mahasiswa melawan pemerintah. Pelaku gerakan mahasiswa dari kalangan intern kampus mulai menonjol pada akhir Februari 1998. Demonstrasi mahasiswa yang dilakukan pada sebelum dan sesudah SUMPR membawa beberapa tuntutan yaitu: pertama, harga sembako lebih rendah sebab harga kebutuhan pokok menanjak naik sejak Juli 1997. Kedua, mahasiswa juga menuntut agar MPR tidak mempertahankan Soeharto yang menjadi presiden sebanyak 7 kali berturut-turut. Ketiga, mahasiswa menuntut reformasi politik dan ekonomi setelah MPR memilih Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Februari 1998 memuncak pada tanggal 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti di Jalan Kiai Tapa Grogol, Jakarta. Peristiwa ini telah merenggut nyawa 4 orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian. Tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 diadakan aksi keprihatinan dan berkabung atas gugurnya mahasiswa Trisakti. Kerusuhan yang terjadi tanggal 13 sampai 15 Mei 1998 menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas di Jakarta. Ratusan orang tewas ketika mereka berusaha menjarah ratusan pusat-pusat perbelanjaan. Keadaan tanah air yang tidak menentu menyebabkan Presiden Soeharto mempersingkat kunjungannya di Kairo yang dijadwalkan pulang pada 16 Mei 1998, namun Presiden memutuskan untuk pulang pada tanggal 15 Mei 1998. Namun Presiden memutuskan untuk pulang pada tanggal 15 Mei 1998. Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan para pembantu-pembantunya di kediamannya di Jalan Cendana untuk meminta laporan kondisi terakhir di dalam negeri. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM pada keesokan harinya. Presiden juga berjanji akan melakukan reformasi di segala bidang dan segera mereshuffle kabinet pembangunan 7 yang dipimpinnya. Langkah-langkah kebijakan ini tidak mampu meredam situasi yang terjadi pada saat itu. Tanggal 18 Mei, gerakan mahasiswa memutuskan untuk menduduki gedung DPR dan juga MPR. Untuk yang selanjutnya yaitu mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Trisakti 12 Mei yang kemudian diikuti dengan kerusuhan besar di ibu kota Jakarta dari 13 sampai 15 Mei mencapai puncaknya pada tanggal 18 Mei saat mahasiswa menduduki gedung DPR RI.
Ketika massa di luar gedung melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutannya, di dalam gedung DPR pimpinan DPR dan fraksi-fraksi mengadakan rapat dengan mahasiswa yang diwakili oleh Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jabodetabek. Keputusan tersebut diambil mengingat keadaan bangsa Indonesia semakin tidak terkendali dan sangat membahayakan kesatuan bangsa. Siangnya, masyarakat tiba-tiba dikejutkan dengan pernyataan Harmoko yang sebelumnya sangat dikenal sebagai pengikut setia Soeharto menyerukan kepada Presiden agar mengundurkan diri demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pukul 15.20 WIB, Ketua DPR RI Harmoko yang didampingi para wakil Ketua DPR yakni Ismail Hasan Mataram, Abdul Ghafur Fatimah Ahmad, dan Syarwan Hamid menyatakan bahwa sebaiknya Presiden Soeharto lebih baik mengundurkan diri. Keesokan harinya, tanggal 19 Mei 1998, pukul 9 di gedung MPR DPR diselenggarakan rapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas soal permintaan pimpinan DPR kepada Presiden Soeharto. Harmoko dan pimpinan MPR kembali meminta Soeharto untuk mundur pada tanggal 20 Mei. Presiden Soeharto menolak mundur dari jabatannya sehingga Harmoko memberi ultimatum kepada Soeharto mundur pada hari Jumat atau menghadapi sidang istimewa pada hari Senin tanggal 25. Soeharto akhirnya mau menyerah setelah menerima jaminan bahwa keluarga dan hartanya akan dilindungi. Untuk yang ketiga yaitu Soeharto ditinggalkan oleh kroninya. Menjelang akhir pemerintahannya, Presiden Soeharto mulai ditinggalkan pembantu-pembantunya di kabinet. Tanggal 20 Mei, Harmoko dan anggota-anggota Golkar yang dulu loyal pada Soeharto mengancam Presiden untuk diminta pertanggungjawabannya melalui sidang istimewa MPR. Dua mantan wakil Presiden Soeharto, Legend Sudarmono dan Jenderal Trisno juga meninggalkan mantan bosnya. Soeharto tidak lagi mampu membujuk siapapun untuk bergabung dalam pemerintahannya atau komite reformasi yang diusulkannya. Pada saat itu pula dukungan internasional kepada Soeharto untuk bertahan juga sudah sirna. Menlu Amerika Serikat Madeleine Albright sebelum tengah malam menyiarkan pernyataan melalui jaringan televisi CNN agar Soeharto mundur demi kepentingan transisi menuju demokrasi. Menteri Luar Negeri melakukan hal tersebut karena menyesal dan kecewa terhadap kejadian Trisakti 12 Mei 1998. Menteri Pertahanan menyerukan agar semua kerjasama militer Amerika Serikat dengan ABRI dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Soeharto tambah tergoncang saat para menterinya yang dipimpin oleh Akbar Tanjung dan Gimanjar Kartasasmita mengadakan rapat dan menyusun pernyataan bahwa mereka tidak bersedia menjabat dalam kabinet baru serta mendesak Presiden untuk turun. Soeharto segera memerintah untuk segera mempersiapkan proses pengunduran dirinya sebagai presiden secara konstitusional. Soeharto juga memerintahkan agar pengunduran dirinya dilakukan di Istana Merdeka. Massa bersorak gembira saat mendengar bahwa Soeharto bersedia mundur dari jabatannya. Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya yang kemudian dilanjutkan pelantikan dan pengambilan sumpah B.J. Habibie untuk jabatan Presiden RI di hadapan para pejabat negara. Setelah Soeharto usai membacakan surat pengunduran dirinya, secara langsung dilakukan upacara sumpah pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden RI. Itu dia artikel saya mengenai dibalik runtuhnya Orde Baru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.